Mekanisme di balik setiap tetes hujan menurut pandangan Al-Quran dan sains. Pernah memperhatikan bagaimana hujan turun dengan keteraturan yang hampir sistematis? Dari awan terbentuk, kemudian menumpuk, melepaskan air melalui proses fisika yang dapat dijelaskan secara presisi. 14 abad sebelum meteorologi modern berkembang, Al-Quran telah menguraikan proses ini dengan tingkat detail yang menarik untuk dikaji. Mari kita telaah bagaimana deskripsi dalam Al-Quran berkorespondensi dengan temuan sains kontemporer mengenai siklus air dan hujan. Yang pertama, kita akan membahas air sebagai prasyarat kehidupan. Pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ألم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. yang artinya, tidakkah orang-orang kafir mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu adalah suatu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak beriman? Secara kosmologis, deskripsi pemisahan unsur yang awalnya menyatu ini sering dikomparasikan dengan model ekspansi alam semesta yaitu Big Bang, di mana materi energi yang sangat padat mengembang membentuk galaksi dan tata surya. Pada level biologis, klaim bahwa segala yang hidup berasal dari air konsisten dengan fakta bahwa komposisi sel makhluk hidup terdiri dari 70% sampai 90% air. Air berfungsi sebagai pelarut universal yang menstabilkan struktur DNA dan menjadi medium bagi reaksi metabolisme. Tanpa air, proses biokimia dasar kehidupan tidak dapat berlangsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus hidrologi. Pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. yang artinya, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami berkuasa pula untuk melenyapkannya. Ayat ini menggambarkan dua komponen utama siklus hidrologi, yaitu presipitasi yang terukur dan penyimpanan air dalam tanah yang disebut dengan aquifer. Secara ilmiah, siklus ini berlangsung melalui evaporasi air permukaan, kondensasi menjadi awan, presipitasi sebagai hujan, dan infiltrasi sebagian air ke lapisan tanah sebagai cadangan dari air tanah. Perlu dicatat bahwa volume presipitasi pada dasarnya proporsional dan terukur. Fenomena banjir bukan disebabkan oleh kelebihan volume hujan semata, melainkan oleh berkurangnya kapasitas infiltrasi akibat permukaan tanah yang tertutup material kedap air seperti beton atau aspal. Mekanisme pembentukan hujan juga dijelaskan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 48 yang artinya, dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, kemudian dia membentangkannya di langit dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat air hujan keluar dari celah-celahnya. Korespondensi terhadap proses meteorologi dapat diuraikan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, konvergensi, yaitu pergerakan angin mendorong massa awan kecil agar bergabung membentuk massa yang lebih besar. Kemudian pertumbuhan vertikal, akumulasi awan membentuk awan cumulonimbus yang secara visual menyerupai formasi gunung, dilanjutkan dengan glasiasi. Pada bagian atas awan yang bersuhu sangat rendah, droplet air mengalami perubahan fase menjadi kristal es. Dilanjutkan juga dengan pemisahan muatan elektrostatik, yaitu gesekan antar partikel es. Pada tahap ini menghasilkan akumulasi muatan listrik yang pada akhirnya terlepas sebagai petir. Deskripsi gunung-gunung di langit dan kilatan yang menyilaukan dalam kedua ayat tersebut sesuai dengan karakteristik fisik awan, yaitu awan cumulonimbus dan fenomena elektrostatik yang menyertainya. Jadi, Al-Quran menjelaskan bahwa hujan itu bukan sekedar fenomena alam yang acak, melainkan sebagai proses yang terukur, bertahap, dan memiliki keteraturan tertentu. Aspek menariknya, semakin berkembang instrumen pengamatan sains dari mikroskop hingga satelit cuaca, semakin banyak detail dalam ayat-ayat yang sejalan dengan temuan empiris.
Meskipun teks tersebut diturunkan jauh sebelum teknologi tersebut ada. Poin reflektifnya bukan sekedar perdebatan kronologis tentang siapa yang mendahului, melainkan undangan untuk mencermati di balik tiap tetes air hujan terdapat keteraturan proses fisika dan kimia yang kompleks, sesuatu yang layak direnungkan sekaligus mendorong kesadaran untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang menopangnya. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya.